Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 2063 sampai tahun 2065. Sebagian besar dari asosiasi ini tidak dapat diakses oleh manusia, dan tidak ada lanskap di permukaan. Keluarga Gu berbeda dari 10 keluarga Laos lainnya dalam orientasi mereka. Mereka berbasis bisnis, jadi mereka akan terlibat dalam industri apapun yang menghasilkan uang. Seperti asosiasi alkemis, dan pawang, mereka semua memiliki orang, belum lagi asosiasi koki dewa. Justru karena banyak industri yang terlibat, maka Gu Jia selalu bersikap rendah hati untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Sebagai tetua penting dari asosiasi Dionysus, status Gu Feng tidak perlu diragukan lagi. Saya tidak tersanjung. Saya mengatakan yang sebenarnya. Kita semua tahu kekuatan grup catering jaringan Yang Hong. Ini adalah sumber daya yang patut ditiru untuk merekrut begitu banyak koki. Sekarang pasar catering dunia pada dasarnya sudah jenuh dan tidak ada yang baru. Ruang pertumbuhan. Kami di sini untuk berbicara dengan Anda tentang kerja sama koki. Bagaimana menurut Anda? Gu Feng mengatakan niatnya sambil tersenyum, dan Yoshida di sampingnya segera menjawab, ya. Sejauh yang saya tahu, Anda telah menandatangani lebih dari 10 koki. Tangan besar seperti itu benar-benar membuat iri. Jika Anda bisa, kami harap Anda dapat membagi beberapa hidangan yang dibuat oleh koki kepada kami. Tentu saja, mudah untuk membicarakan minatnya. Sesuai dengan asosiasi koki, asosiasi Dionysus juga memiliki banyak ahli pembuatan anggur, ahli pencampur anggur, dan daftar Dionysusnya sendiri. Makanan adalah hal terpenting bagi masyarakat. Tentu saja, jelas sekali bahwa anggur yang enak dan makanan yang enak cocok. Sama seperti asosiasi alkemis dan asosiasi alkemis, mereka selalu memiliki hubungan dekat. Asosiasi Dionysus dan asosiasi koki memiliki hubungan yang sangat baik dan banyak kerjasama. Mendengar ini, Ni Hongyuan segera menepuk dadanya dan meyakinkan, mudah untuk mengatakannya. Saya pasti akan melamar keluarga saya untuk bekerja sama. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik untuk saling menguntungkan. Kelompok. Dia perlu menunjukkan beberapa prestasi untuk meyakinkan orang-orang di kelompoknya. Dia ingin melakukan yang terbaik, kalau tidak dia tidak akan mengundang Yoshida dan Gu Feng. Tapi, kata-kata Ni Hongyuan berubah saat ini. Saya tidak senang untuk mengatakan beberapa patah kata. Saya pribadi berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Bagaimanapun, ini baik untuk kedua belah pihak. Tapi para koki itu, sejujurnya, tidak mudah untuk saya tangani. Anda pasti punya berurusan dengan koki. Mereka pada dasarnya eksentrik, dan beberapa di antaranya mungkin tidak berfungsi dengan baik meskipun mereka adalah orang tua saya. Kami memahaminya secara alami, Gu Feng dan istrinya mengangguk. Kokinya, bahkan koki tingkat terendah, memiliki kekayaan lebih dari beberapa ratus juta yuan. Bagaimanapun, masakan yang mereka hasilkan, tidak peduli rasa atau penampilannya, telah melampaui akal sehat, dan beberapa di antaranya dibayar oleh orang-orang besar. Hal ini juga memberi mereka modal untuk berbangga dengan bakatnya, sehingga mereka tidak berani mengabaikan Master Chef, orang-orang dari keluarga besar ini, apalagi mencubit leher orang dan membiarkan mereka melakukan hal-hal yang enggan. Menyinggung koki adalah pilihan yang tidak bijaksana. Sekarang kamu bisa mengerti, jauh lebih mudah untuk mengatakannya, kata Ni Hongyuan sambil tersenyum. Tetapi Anda dapat yakin bahwa masih ada beberapa orang di keluarga Ni yang dapat memanggil koki itu, seperti Ni Wanxing, dia. Mereka terkejut dan memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Apakah itu benar? Gu Feng bertanya. Tentu saja itu benar, dan aku cukup beruntung bisa menatap matanya, kata Ni Hongyuan. Kedengarannya seperti merendahkan diri, tapi ekspresi wajahnya jelas seperti pamer. Mereka bahkan lebih terkejut, dan hati mereka dingin. Ni Wanxing. Tentu saja, mereka telah mendengar nama ini. Dikatakan bahwa orang ini adalah jenius yang paling bangga dari keluarga Ni. Jenius di antara para jenius jauh melampaui kemampuan Ni Zongtian. Ni Zongtian sudah menjadi seorang jenius yang hebat di mata orang biasa, tapi dibandingkan dengan Ni Wanxing, itu adalah sampah. Dikatakan bahwa pria ini tidak hanya memiliki kekuatan seni bela diri yang kuat, tetapi juga memiliki tingkat koki yang luar biasa. Dikatakan bahwa dia mencapai tingkat 8 chef tahun lalu, namun kini ia telah mencapai level tertinggi 9 chef. Kekuatan seperti itu, setiap jenius di depannya takut dikalahkan.
Gu Feng dan Gu Feng tiba-tiba mengerti mengapa keluarga Ni akan menyerahkan grup catering rantai Yang Hong kepada Ni Hongyuan daripada Ni Zongtian yang lebih baik. Mereka takut itu karena Ni Wanqing. Dengan dukungannya, Ni Ersao memiliki masa depan yang cerah. Suasana hati Gu Feng penuh emosi. Ni Hongyuan mengangguk dan kemudian berkata, sebenarnya, saya beruntung hari ini. Coba tebak apa yang saya temukan. Seorang koki baru yang baru saja disertifikasi sebagai koki telah mencapai level 4. Saya akan menandatanganinya tanpa kecelakaan apapun. Dia mengatakan ini, sebenarnya, hanya untuk memamerkan kemampuannya, tetapi juga untuk membuat mereka merasa bahwa dia layak untuk diajak bekerja sama. Apa? Mereka terkejut. Setelah tersertifikasi, sudah mencapai level chef level 4. Sungguh luar biasa, ada juga koki yang belum tersertifikasi oleh asosiasi koki. Tutut, Ni Ersao sangat beruntung. Sepertinya kami meremehkan Ni Ersao, kamu. Pada saat yang sama, mereka terkejut karena mereka memiliki rasa penting terhadap Ni Hongyuan. Apalagi mereka bisa menemukan koki baru, yang cukup membuat mereka menganggapnya tinggi. Selain itu, chef baru bersertifikat yang telah mencapai level 4 memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Bibit yang bagus adalah harta karun. Mereka sangat iri. Mereka berpikir, bagaimana Ni Hongyuan bisa seberuntung itu. Selamat atas Ni Ersao. Angin tua menghela nafas. Saat aku kembali, aku akan membawa mereka untuk menemuimu. Aku sungguh beruntung, haha, kata Ni Hongyuan dengan ekspresi percaya diri, seperti koki. Dia melambai dengan santai. Faktanya, dia cukup kosong saat ini. Pertama-tama, sebelum dia pergi ke restoran Jinxiu, dia tidak melihat Master Chef sama sekali. Kedua, dengarkan maksud para pelayan dan manajer itu, sang koki sepertinya tidak suka dikendalikan sama sekali. Namun, menurutnya, selama ia berjanji memberikan manfaat yang cukup, sang koki tak bisa tergerak. Bahkan jika dia tidak bisa membeli orang pada akhirnya, dia harus mengikat mereka dengan cara yang sulit. Sining duduk di samping dengan ekspresi rumit. Melihat mereka bersaing untuk menjadi koki dan menghabiskan begitu banyak pemikiran, dia ingin menjadi seorang koki. Namun, melihat segala macam sikap berlebihan Ni Hongyuan, dia merasa sedikit jijik. Dia ingat dengan jelas bahwa Ni Hongyuan telah mengatakan sebelumnya bahwa dia belum pernah melihat siapapun di restoran Jinxiu sebelumnya. Tidak tahu malu. Orang berani menyombongkan diri tanpa melihatnya. Terlebih lagi, jika kamu memukuli semua pelayan di toko orang lain, mereka tidak akan setuju denganmu hanya karena sikapmu. Menurutku tidak ada salahnya untuk berbicara. Begitu banyak tentang saudara laki-laki dari keluarga besar ini. Bab 2064. Semakin dia mengamati penampilan anak-anak bersaudara ini, Sining semakin merasa bahwa orang-orang ini bukan tandingan Jericho Lee. Sebaliknya, Jericho Lee tidak pernah bicara besar. Sayangnya, dia melewatkannya. Kalau begitu tanda tangani kontraknya. Ni Hongyuan tidak sabar untuk menandatangani kontrak, sehingga dia bisa mendapatkan beberapa prestasi dan menjelaskan kepada keluarga. Bang. Namun saat itu, ada keributan di luar. Wajah Ni Hongyuan berubah dan dia mengerutkan kening di pintu. Siapa yang membuat keributan di luar? Apa kamu tidak tahu kalau aku sedang ada urusan? Jika bisnis tidak berjalan baik, dia tidak bisa membiarkan anjing-anjing itu. Klik. Seorang adik laki-laki masuk dengan panik, berkeringat dan berkata, Ersao, ada yang tidak beres. Seorang pria datang ke klub untuk bertarung, dan dia sangat kuat sehingga pengawal tidak bisa menghentikannya. Dia menghajar semua orang. Apa? Wajah Ni Hongyuan langsung tenggelam. Dia menepuk meja dengan marah, berani sekali. Beraninya kamu datang ke tempat ini untuk menjadi liar, padahal kita sedang pasar sayur. Aku ingin mati. Dia segera menoleh ke arah Yoshida dan Gu Feng, kalian berdua telah melihat lelucon. Seseorang datang untuk membuat masalah. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk pergi ke teater bersama saya. Mudah untuk mengatakannya. Mereka berdua saling memandang dan menyatakan simpati dan diam untuk pria yang membuat masalah. Berani datang ke wilayah keluarga Ni, tapi aku benar-benar berpikir hidupku terlalu panjang. Pada saat ini, di aula depan klub, sekelompok wanita muda menggigil dan bersembunyi di sudut. Dan Jericho Lee, bersama Wu Xiaoxiao dan Wu Sui, berjalan masuk dengan tenang. Di wajah dari masalahnya, para pengawal secara alami berhenti, dan mereka semua datang berbondong-bondong. Namun, Jericho Lee sama sekali tidak menganggapnya serius, dan dia bisa menjatuhkan mereka dalam 3 atau 2. Sobat baik, apa asal-usul orang ini?
Kamu bisa mengalahkan orang sekaligus, dan kekuatannya sangat buruk. Pengawal ini semuanya adalah pengawal profesional. Beberapa dari mereka pernah memainkan pertandingan Liga Pencak Silat. Mereka tidak bisa menghentikannya. Apakah dia masih manusia? Lihatlah pernyataannya yang meremehkan, dia tidak melakukan yang terbaik sama sekali. Semakin banyak orang melihatnya, semakin takut mereka. Mereka takut menjadi sasaran Jericho Lee dan membawa bencana kepada ikan di kolam. Anjing mana yang berani datang ke sini? Saat ini, Ni Hongyuan buru-buru membawa orang ke bawah dan datang ke ruang depan. Dia melihat Wu Xiaoxiao dan Wu Sue di samping Jericho Lee. Siapa dia? Apakah kalian berdua berteman? Ya, Wu Xiaoxiao langsung mengakuinya. Apakah ada masalah? Wu Sue memutar matanya, nada di sisi lain yang mendengarnya benar-benar tidak baik. Bagus. Lihatlah temanmu Ni Hongyuan sangat marah. Wu Xiaoxiao tidak senang ketika mendengar itu. Apakah kamu salah? Jelas sekali bahwa kamu mampu untuk menjadi teman. Adalah ide yang bagus untuk mengatakan itu. Wu Sue kemudian memperhatikan Sining di sampingnya. Sining, bagaimana kamu bisa datang ke acara seperti itu? Oh, begitu. Pengaturan perusahaan, kan? Berpikir merah, berpikir gila. Sining berwajah cantik putih, tapi juga tidak menyangkal bahwa dia menghadiri acara ini. Memang pengaturan perusahaan. Pantas saja Ling Yan sangat membencimu. Kamu terlalu sombong. Wu Xiaoxiao sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Ni Hongyuan melihat kembali ke arah Sining dan bersenandung dingin kepada Wu Xiaoxiao. Apakah kamu masih tidak datang? Gagak mengatakan bahwa yang lain berkulit hitam. Potong. Wu Xiaoxiao mendengus jijik. Kapan kami ingin datang? Bukan keluargamu yang menggunakan trik kotor. Kami tidak peduli dengan tempat seperti ini. Tarik ke bawah. Apakah menurutmu semua orang sama kotornya denganmu? Iya. Sampah keluarga. Begitu Wu Sui ingat bahwa Ni Hongxing memblokirnya, dia merasa tidak nyaman. Bagus. Ni Hongyuan jelas marah. Sining memandang Jericho Lee dengan aneh. Melihat wajah aneh ini, dia tidak tahu caranya, selalu merasa sangat akrab. Apakah ini ilusiku? Sining menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Nak, siapa kamu? Ni Hongyuan menatap Jericho Lee, sangat marah. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, apakah penting siapa aku? Tentu saja, ini penting. Jika kamu berani menjadi liar di wilayah Niku, orang seperti ini yang telah memakan hati beruang dan empedu macan tutul, tentu saja, kamu harus menghadapimu dengan baik. Ni Hongyuan kedinginan. Menurutku kamu tidak bisa. Bukankah Jericho Lee saling memukul dan menjemputnya? Ni Hongyuan benar-benar berani mengatakannya. Pada saat ini, Yoshida juga memandangi sosok Jericho Lee dan tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah aku terlalu banyak berpikir, atau aku selalu merasa dia berbicara kepada pemiliknya seperti, tidak? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Laki-laki ada di sini. Begitu gagasan itu muncul, dia segera menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Dia benar-benar tidak bisa menghubungkan pria muda dan berlebihan di depannya dengan manusia dewa yang begitu kuat sehingga dia tidak bisa membayangkannya. Pada saat ini, seseorang memberitahu Li Fenchan dan yang lainnya di seberang kolam, dan mereka datang dengan cepat. Kakak kedua, apa yang terjadi? Ni Hongzu terlihat aneh. Seseorang membuat masalah. Ni Hongyuan kedinginan. Oh. Ni Zongtian terkejut, dan kemudian mengikuti pandangannya untuk menyapu Jericho Lee. Lebih terkejut lagi, siapa yang memberimu keberanian untuk membuat masalah di sini? Apakah ini tempat yang sangat rahasia? Aku akan datang secepat yang aku mau, ejek Jericho Lee. Cukup gila, ejek Ni Zongtian. Ni Hongzu berkata dengan dingin, siapa kamu? Tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah apa yang harus aku lakukan hari ini. Jericho Lee menarik sudut mulutnya. Oh, aku tidak bisa melihat peti mati tanpa air mata. Kemarahan Ni Hongzu tiba-tiba muncul, dan dia siap untuk memulai. Tunggu. Li Fenchan menghentikannya saat ini, perhatikan para pengawal yang dipukuli. Saya pikir anak itu memiliki kekuatan. Ni Hongzu juga memperhatikan kekacauan di tempat kejadian. Ada banyak pengawal tergeletak di tanah. Cederanya masih belum jelas. Jelas sekali mereka dipukuli oleh Jericho Lee sebelum mereka datang. Li Fenchan menyipitkan matanya dan menatap Jericho Lee, laporkan namamu. Jika kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu, setidaknya kamu harus menjadi orang nomor 1 dalam daftar guru surgawi. Saya tidak termasuk dalam daftar guru surgawi, jawab Jericho Lee dengan tenang. Ekspresi orang banyak menjadi aneh. Bukankah itu penguasa surga? Apakah kamu masih sombong?
Saya mencari kematian. Haha, jika kamu tidak termasuk dalam daftar guru surgawi, bagaimana kamu bisa berani membuatmu berperilaku begitu sembrono? Mata Li Fenchan tertuju pada Wu Xiaoxiao dan Wu Sui, dan tiba-tiba berkata, saya mengerti. Kedua wanita ini mengenal pria itu. Karena Anda adalah teman mereka, artinya, dia adalah basis kedatangan Anda ke sini. Pemberontak dari keluarga Li. Sebagian besar orang yang hadir tidak mengerti maksudnya, tapi sedikit yang mengerti. Aku kenal dia, jadi itu yang kamu andalkan. Ni Hongsu mencibir. Ya. Tuan Li memang kuat, tapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan dia sebagai pendukungmu? Mata Li Fenchan penuh dengan sarkasme. Menurutnya, tindakan pria di depannya ini terlalu bodoh. Bab 2065. Oh, menurutmu begitu? Wajah Jericho Lee menunjukkan ekspresi bercanda. Dia mengubah wajahnya untuk sementara, dan orang-orang ini tidak dapat mengenalinya. Saya harus mengatakan bahwa itu sangat lucu. Haruskah dia memuji keterampilan transfigurasinya, atau apakah orang-orang ini terlalu merasa benar sendiri? Bukan begitu. Li Fenchan penuh dengan sarkasme. Serangga musim panas tidak bisa bicara tentang es. Jericho Lee tampak acuh tak acuh. Kamu jangan berpura-pura. Tanpa dia, kamu bukan apa-apa. Tapi bahkan dengan dia sebagai pendukung, itu saja. Wajah Li Fenchan penuh dengan cibiran. Jericho Lee terlalu malas untuk berdebat. Orang ini suka merasa benar sendiri. Biarkan dia merasa benar sendiri. Dia tidak peduli apa yang orang ini pikirkan. Dia di sini untuk menyelesaikan rekening kali ini. Siapa nih Hong Wei? Keluar dari sini, Jericho Lee menyapu dengan dingin. Orang inilah yang membuat masalah di restoran Jinxiu. Nama. Oh, halo, ini ditujukan padaku. Ni Hong Wei di tengah kerumunan menunjukkan cibiran di wajahnya, jelas tidak memperhatikan satu sama lain. Selain itu, ada Ni Hongxing. Apakah itu namanya? Jericho Lee kembali menatap Wu Xiaoxiao. Ya, itu dia. Wu Xiaoxiao segera menunjuk seseorang di antara kerumunan, dia adalah Ni Hongxing. Dia menghentikan kita sebelumnya. Menjijikkan. Tutut, sepertinya mereka ada di sini untuk menyelamatkan keindahan. Ni Hongxing keluar dari kerumunan dengan senyum sinis di wajahnya. Saat ini, Ni Hongwei juga berdiri, saya Ni Hongwei. Apa yang bisa saya bantu? Tidak ada yang serius, tapi kalau kamu lari membuat masalah, kamu harus memikirkan masalah, kata Jericho Lee dengan tenang. Masalah? Hahaha. Ni Hongwei tertawa terbahak-bahak, penuh penghinaan, bersamamu juga pantas ikut masalah kami. Kamu pikir kamu siapa? Ni Hongxing juga dengan sinis berkata, itu dia. Ini adalah wilayah keluarga Ni. Kamu adalah orang desa. Namun, di tengah kata-katanya, nyala api muncul di kakinya. Boom. Api tiba-tiba melonjak setinggi lebih dari 2 meter, langsung mengubahnya menjadi petugas pemadam kebakaran. Ah. Dia menjerit melengking, jatuh ke tanah dan terus berguling. Adegan seperti itu langsung membuat takut semua orang yang hadir. Jericho Lee acuh tak acuh. Apakah orang-orang di keluarga Ni hebat? Tolong aku. Tolong aku. Ni Hongxing berteriak dengan getir, tetapi sebelum dia bisa bernapas, dia terbakar menjadi abu. Adegan itu senyap seperti kematian. Wanita muda yang tak terhitung jumlahnya menelan ludah mereka dan menjadi pucat. Mata yang menatap Jericho Lee penuh ketakutan dan kegelisahan. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Ni Hongxing terbakar, mereka pasti ada hubungannya dengan Jericho Lee. Pada saat ini, Ni Hongwei juga mulai merasa takut, dengan semacam kegelisahan di wajahnya. Kamu takut? Jericho Lee tidak tersenyum. Takut. Ni Hongwei tentu takut, karena dia tidak tahu kenapa Ni Hongxing meninggal. Meskipun Ni Hongxing hanya seorang pesolek di keluarga, itu tidak terlalu penting, tapi itu juga keluarga Ni. Kamu memprovokasi keluarga Ni untuk membunuh orang di depan umum. Ni Hongwei sangat marah. Provokasi. Bagaimana maksud Anda mengucapkan kata ini? Saat Anda mengajak orang ke restoran Jinxiu untuk membuat masalah sebelumnya, mengapa menurut Anda itu tidak merupakan provokasi bagi kami? Jericho Lee membalas. Wajah Ni Hongwei membeku, tiba-tiba menyadari apakah kamu koki bersertifikat yang baru? Haha, bagaimana menurutmu? Sudut mulut Jericho Lee menimbulkan cibiran olok-olok. Ni Hongwei dikejutkan oleh guntur dan ekspresinya langsung mengeras. Bagaimana mungkin? Tidak mudah baginya untuk menemukan koki baru. Dia adalah anak laki-laki di depannya. Itu tidak masuk akal. Koki biasanya sudah sangat tua. Bagaimana dia bisa begitu muda?
Reaksi pertama adalah Jericho Lee berbohong, tetapi nada serius Jericho Lee membuatnya ragu apakah ini benar. Yoshida dan Gu Feng saling memandang dan terkejut. Tuan, Anda mengatakan bahwa Anda adalah koki yang baru saja disertifikasi hari ini. Jangan bercanda, kata Yoshida hati-hati. Jericho Lee menyapu dengan dingin, itu hanya seorang koki. Apakah saya jarang? Tapi itu sertifikasi yang saya dapatkan setelah 2 hari belajar, dan hanya itu saja. Mata Yoshida yang terbelalak, dan ada keheningan di sekelilingnya. Bukan karena mereka merasa sombong dengan perkataan Jericho Lee, tapi karena kata-kata itu terlalu luar biasa. Orang baik. Pria ini tidak hanya kuat, tapi juga seorang koki. Dia terlalu muda, bukan? Bagaimana rasanya dia membual? Tapi siapa yang berani membual tentang nama kokinya? Tidak ingin hidup. Banyak orang yang berbisik-bisik, namun perkataannya juga menggugah rasa penasaran sebagian orang. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Tidak bisa berkata-kata, apakah kamu terlalu bodoh? Koki belum pernah mendengarnya. Lucu sekali Anda mengatakan Anda lebih mahir. Oh, bicarakan itu. Baiklah, saya akan berusaha sebaik mungkin menjelaskannya kepada Anda. Koki ini adalah eksistensi tingkat atas di dunia koki, dan sangat kuat. Makanan lezat yang biasa Anda santap, dibandingkan dengan masakan yang dibuat oleh chef, adalah sampah. Keterampilan memasak sang koki telah mencapai puncaknya. Bahkan dengan bahan-bahan yang paling umum sekalipun, dapat menghasilkan rasa yang tidak akan pernah dilupakan orang. Iya. Aku pernah makan beberapa di antaranya sebelumnya. Enak sekali. Sekarang aku makan sesuatu dari Hotel Bintang 5. Sulit bagiku untuk menelannya. Apakah kamu ingin melebih-lebihkan? Itu berlebihan. Menurutmu kenapa disebut chef? Setiap chef itu tidak sederhana, jauh lebih mulia dari rata-rata bintang besar. Berapa banyak bos yang ingin menyantap hidangan yang dibuat oleh chef tersebut? Beberapa orang yang pernah mencicipi makanan yang dimasak oleh koki dan mendapat informasi lengkap semua membicarakannya. Kemudian, ketika mereka menjelaskannya, mereka memandang Jericho Lee dengan cara yang sangat berbeda. Jelas bahwa makanan adalah hal yang paling penting. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda masih punya keinginan untuk makan. Jadi kokinya selalu sangat populer. Sepertinya aku mendengar beberapa waktu lalu bahwa biaya kontrak koki kelas 1 terendah adalah lebih dari 100 juta, bukan? Baru saja selesai 100 juta. Berita Anda terlalu ketinggalan zaman. Itu harganya 10 tahun yang lalu. Sekarang seorang koki, yang paling umum adalah 200 juta mulai, aku pergi. Mahal sekali. Masakan paling umum yang dibuat oleh koki orang lain bisa dihargai lebih dari 10.000 yuan. Orang biasa tidak mampu membelinya. Bagaimana bisa murah? Ada diskusi lain, tetapi banyak wanita muda yang jatuh menjadi seruan yang dalam. Mereka yang baru pertama kali mengenal chef semuanya merasa bahwa pengetahuannya terlalu sedikit. Mereka berencana untuk mengetahui lebih banyak tentang sang koki dan mencoba beberapa hidangan yang dibuat oleh sang koki. Tidak heran mereka begitu tertarik pada koki, dan nilainya telah mencapai tingkat seperti itu. Sining mendengarkan komentar di sekitarnya, merasa bahwa dunianya terlalu kecil. Dia tidak memahami Ni Hongwei dan yang lainnya pada awalnya, tapi sekarang dia akhirnya mengerti. Nilai seorang koki jauh lebih tinggi daripada bintang kecil seperti dia. Meski bintang besar, tidak mudah mendapatkan biaya penandatanganan ratusan juta.